Umar bin Khattab, pemimpin yang bersahaja dan mengagumkan. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW bersabda sambil menunjuk kepada Umar, "Ini adalah gembok pengunci fitnah. Ia akan menjadi gembok yang mencegah fitnah, perpecahan di antara kalian selama ia masih hidup di tengah-tengah kalian." Hadis riwayat Al-Bazzar dari Qudamah bin Mas'un. Ia biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab. Lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah. Ia termasuk keluarga elit yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Namun setelah masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, ia menjadi salah satu yang paling membela kekuatan Islam. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, Allah telah menjawab doa yang telah dipanjatkan Rasulullah SAW 2 hari sebelumnya. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani demi kebenaran dan keyakinan. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Keberanian Umar tercermin ketika ia mengabarkan keislamannya kepada setiap tokoh Quraisy. Pada saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Mereka spontan marah dan mengeroyok sambil memukuli Umar hingga terjadi keributan besar. Ketika Umar akan hijrah, ia membawa busur panah, kemudian pergi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu Umar dengan terang-terangan mendatangi kelompok-kelompok orang Quraisy seraya berkata, "Wahai wajah-wajah kusam, barang siapa ingin ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah." Dan tak seorang pun berani mengikutinya. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tentang siapa Umar bin Khattab. Ia laksana burung yang terbang dengan sangat hati-hati. Ia selalu memandang bahwa seluruh jalan yang akan dilalui penuh dengan perangkap dan jebakan yang akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah membimbingnya dan banyak memberikan karomah, yaitu hal luar biasa yang hanya diberikan Allah kepada para kekasihnya. Sehingga beberapa kali ucapannya direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karomah Umar bin Khattab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yaitu pada suatu hari ia mengirimkan pasukan perang yang dipimpin oleh Sariyah. Setelah sekian lama pengiriman pasukan, ketika sedang menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Nabawi di Madinah, tiba-tiba Umar berkata, "Hai Sariyah, ke gunung, ke gunung, ke gunung." Hadirin yang di dalam masjid pun saling berpandangan dan merasa heran. Berselang 1 bulan, datanglah seorang utusan Sariyah menyampaikan surat kepada Umar bin Khattab. Ia menceritakan bahwa pasukan Islam saat itu sedang terdesak di dekat gunung di daerah Nahawan, sebuah tempat yang jauh dari Madinah, dan mendengar seruan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Lalu kami berlindung di gunung, dan Allah memenangkan kami atas musuh-musuh kami. Kisah karomah Umar bin Khattab yang lain adalah ketika Gubernur Mesir Amr bin Al-As mengirimkan surat kepadanya. Amr bin Al-As telah menghapus kebiasaan orang-orang Mesir yang mengorbankan seorang gadis untuk Sungai Nil. Namun belakangan hari setelah itu, air Sungai Nil mengering. Lalu Umar bin Khattab menjawab surat gubernur Mesir itu.
sambil melampirkan sebuah catatan kecil yang bertuliskan, "Dari hamba Allah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, amma ba'du." Hai Sungai Nil, jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika airmu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkan airmu kembali. Setelah Amr bin Al-Ash melemparkan catatan Umar tersebut ke dalam Sungai Nil, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan air Sungai Nil dengan sangat deras. Di kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika ia menolak pemberian para sahabat karibnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata, Tidak pantas Amirul Mukminin memiliki seorang budak perempuan. Itu tidak halal baginya. Sesungguhnya ia adalah harta milik Allah. Tidak ada harta Allah yang halal bagi Umar selain 2 setel pakaian. Setelan untuk musim dingin dan setelan untuk musim panas. Dan aku tidak pernah memakai pakaian itu untuk berhaji atau umroh. Adapun makananku dan keluargaku sama dengan makanan orang Quraisy, dari kelas yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Selebihnya aku hanyalah seorang lelaki dari kaum muslimin. Umar mendidik keluarganya untuk bersahaja. Ketika ia datang ke rumah salah seorang anaknya yang bernama Ashim, Umar melihatnya sedang makan daging. Umar bertanya, Apa ini? Aku ingin sekali makan dengan daging. Jawab Ashim, Apakah setiap makanan yang kau inginkan akan kau makan? sergah Umar. Sungguh, seseorang dianggap sebagai pemboros jika ia selalu menuruti apa yang diinginkannya. Imbuh Umar. Bahkan Umar mengharuskan para pejabatnya untuk bersikap sederhana dan bersahaja. Jika Umar mengangkat seorang pejabat negara, ia menuliskan kontrak politik. Isinya sang pejabat tidak boleh hidup di atas standar masyarakat umum, baik kendaraan, pakaian, maupun makanan. Umar memegang jabatan khalifah, yaitu pemimpin tertinggi umat Islam, berdasarkan wasiat dari Abu Bakar Asy-Syiddiq pada tahun 13 Hijriah. Di masa pemerintahannya, Umar banyak menaklukkan kota-kota besar di beberapa negara di benua Asia dan Afrika, seperti kota Himsho, Aleppo, Antokia di Suriah, Basrah, dan Kufah di Irak, Tobariyah di Yordania, dan beberapa kota lainnya di Mesir, Libya, dan Maroko. Jasa-jasa Umar bin Khattab untuk kaum muslimin sangat banyak. Ia telah menetapkan dan menuliskan penanggalan Islam yang kita kenal sekarang dengan penanggalan Hijriah. Ia juga yang mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga tempat pengumpulan dana-dana kas negara. Umar membangun kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, Jazirah, Syam, Mausil, dan mengangkat para hakim di sana, serta melengkapinya dengan kantor-kantor administrasi. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pribadi yang sangat adil dan teliti, sangat takut melakukan kezoliman sekecil apapun. Umar pernah mengatakan, Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta milik Allah, harta Baitul Mal, laksana posisi wali anak yatim terhadap harta anak yatim. Sejauh kemampuanku, aku akan menahan diri dari memakan harta milik Allah. Namun jika aku sangat membutuhkannya, aku akan memakannya dengan cara yang patut. Jika aku sudah mampu, aku akan bayarkan kembali apa yang aku makan itu. bahkan ketika ia sakit dan hendak menyampaikan khutbahnya, para hadirin mengabarkan bahwa obat dari sakitnya itu adalah madu yang ada di Baitul Mal. Umar berkata, Kalau kalian mengizinkanku untuk mengambilnya, akan aku ambil. Kalau tidak, maka kunyatakan benda itu haram untukku. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat sayang dan peduli dengan rakyat yang dipimpinnya. Seperti biasanya, Umar keluar malam untuk melihat keadaan rakyatnya. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara seorang wanita
yang melantunkan bait syair kerinduan kepada suaminya yang bertugas jihad di jalan Allah. Lalu ia bergegas pulang dan meminta pendapat putrinya, Hafsah. Seberapa lama seorang wanita sanggup menahan kerinduan terhadap suami? Setelah mendapat jawaban dari Hafsah, ia segera menulis surat kepada para panglima yang bertugas di medan perang untuk memulangkan para pasukan mujahidin ke rumahnya setelah bertugas selama 4 bulan. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah. Ketika hendak memimpin sholat subuh, ia ditikam oleh seorang budak majusi dari Persia yang merasa diperlakukan tidak adil dan dendam dengan Umar. Ia bernama Abu Lu'lu'ah. Menjelang ajalnya tiba, Umar berkata, Ketahuilah, sesungguhnya aku ingin keluar dari dunia ini dengan timbangan yang seimbang. Tidak terlalu memberatkanku dan juga tidak terlalu meringankanku. Ia melanjutkan, Andaikan aku memiliki emas sebesar bumi, niscaya akan kupakai sebagai tebusan kengerian perjalanan yang akan kuhadapi. Adapun persoalan khalifah, kuperintahkan agar dimusyawarahkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. yang akhirnya mengerucut kepada terpilihnya Utsman bin Affan. Umar juga memerintahkan putranya yang bernama Abdullah untuk memeriksa hutang-hutangnya dan berpesan, Kalau kekayaan harta keluarga Umar cukup untuk membayarnya, maka bayarlah dari harta mereka. Namun, jika tidak mencukupi, maka mintalah dari Bani Adi. Kalau masih tidak mencukupi, maka mintalah dari orang-orang Quraisy. Umar berpesan, Pergilah menemui Ummul Mukminin Aisyah dan katakan bahwa Umar meminta izin untuk dikebumikan bersama 2 sahabatnya. Abdullah pun pergi menemui Aisyah dan mengulangi kata-kata ayahnya. Aisyah menjawab, tadinya aku menginginkan tempat itu untuk diriku sendiri, tapi kini aku lebih mementingkan ia daripada diriku. Dan akhirnya Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam 2 sahabatnya, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sosok Umar bin Khattab, kita bisa banyak bercermin dan belajar tentang kepemimpinan hebat yang sangat mengagumkan. Setiap orang hendaklah berusaha membiasakan hidup sederhana, termasuk pemimpin. Meskipun ia mendapatkan banyak fasilitas dari posisi dan jabatannya. Alangkah mulia seseorang yang memiliki sifat peduli dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, termasuk kepada hewan. Begitulah Islam mengajarkan seorang pemimpin yang tegas dan kuat, namun memiliki sifat sayang dan peduli, akan terhindar dari sifat aniaya. Kemuliaan hidup tidak selalu hadir dari kedudukan seseorang, tidak pula ketenarannya. Seringkali, kemuliaan hidup lahir dari sifat rendah hatinya, sikap kehati-hatiannya, sikap pembelaannya kepada yang lemah, juga dari karya nyata yang dapat dimanfaatkan orang banyak di sekitarnya.